ya. Oke Pak Felix, mungkin dari saya sementara ini dulu ya, karena saya juga ada kesibukan, karena di sini udah jam setengah 9. Ya itu kan belum dibicarakan itu Pak, ulangan 6 ayat 4. Kita masih fokus di Iya. kejadian 1 dari 26. Tapi Bung Iya Valen Pak ada. Felix, ini iya ada kebetulan ada tamu ini. Heeh. Oh, Ya, ini ya saya kan lagi ada tamu lagi nungguin 5 menit yang lalu ya. Jadi saya harus turun dulu ya. Nanti kapan oke. kita sambung lagi ya. Oke. Tapi Oh, ini maksud saya, hmm. Pak Albert kan bisa lanjut ya, sesi tanya jawab sama partisipan, nanti beliau naikkan, Ya boleh fokus boleh pada boleh. tema itu kan, tidak apa-apa kan? Hmm. Bisa, Iya, bisa. Ya supaya nanti biar ya. saya turun dulu Pak Felix karena ada tamu saya. Ya oke, thank you Pak Felix ya. Makanya apa yang saya tadi bilang ya, kalau Pak Albert nggak tahu ya kenapa kok muncul itu Trinitas gitu ya. Kalau itu kata kita nggak ada yang tahu ya seharusnya nggak muncul kan Trinitas. Jadi simple like that gitu. Terus yang kedua, kenapa saya merujuk itu Yesus gitu loh. Ya pada mulanya adalah firman kan. Firman itu kan bersama Allah dan firman itu adalah Allah gitu. Nah kalau firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah berarti ada something apa ya? Ada sesuatu yang nggak berbeda. Jadi artinya firman itu Allah kan gitu, bukan dalam arti firman itu bukan Allah kan. Masalahnya Trinitas sendiri terbentur bahwa firman itu bukan Allah. Dalam tanda kutip Allah Bapa ya. Karena firman itu adalah Allah anak kan gitu. Artinya Allah Bapa bukan Allah anak bukan Allah Roh Kudus kan gitu. Makanya saya lebih spesifik. Kalau memang kata kita itu nggak ada yang dijelaskan, kenapa kok harus jadi Trinitas? Kan seharusnya kalau kata kita di situ nggak tahu ya seharusnya Trinitas nggak keluar dong. Itu resikonya kan gitu. Sementara pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Ya mau nggak mau ya harus menerima resikonya. Bahwa yang ngomong itu adalah firman kan gitu. Ya Allah itu sendiri, Allah yang benar itu yaitu Bapa. Sementara firman itu kan juga Yesus. Everything about Jesus kan gitu. Karena apa? Karena prainkarnasi Yesus. Yesus itu sang firman gitu. Ya itu memang resikonya. Kalau lagi ngomongin masalah hakikat substansi dari Trinitas ya di situ 3 theos. Dalam sisi daripada pengajaran Athanasius, Bapa itu theos, Putra itu theos, Roh Kudus itu theos. Bahkan 1 Yohanes 5:7 Bapa Firman Roh Kudus ketiganya itu satu. Nggak ada masalah, saya tidak akan mengkritik teks dalam ayat Yohanin koma, nggak akan ya. Karena itu juga diperkuat untuk memperkuat argumentasi Trinitas ya. Artinya memang penuh resiko doktrin Trinitas ini ya. Kalau dia pakai ayat itu yang nggak mau ya resikonya ya triteisme, kalau nggak gitu ya patripasianisme modalis. Kenapa? Karena Yohanes 1:1 itu firman itu bersama Allah dan firman itu Allah gitu. Bukan firman itu bukan Allah. Dan kita tahu bahwa Allah itu cuma satu. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Jadi firman yang adalah Allah itu Allah yang mana? Ya pastilah Allah yang benar. Nah Allah yang benar ini siapa kalau bukan Bapa itu sendiri? Artinya sang firman itu siapa kalau bukan Bapa itu sendiri? Kan gitu seharusnya. Namun berhubung di dalam skema teologi Trinitas ada bentuk hierarki. Kalau kita melihat New Testament, anak itu lebih rendah daripada Bapa, Bapa lebih tinggi daripada anak. Jadi ada bentuk hierarki seperti ajaran dari Tertullian, ada bentuk hierarki. Berbeda dengan Athanasius yang ketiga pribadi theos itu sama-sama setara, sama-sama omnipotenten. Nah artinya ya resiko itu harus diterima gitu loh. Jadi kata kita di situ ya kalau itu dibilang Trinitas, tetapi Pak Albert bilang saya nggak akan mau menjelaskan kata kita di situ siapa oknumnya kan gitu ya.
Artinya ya jangan diartikan itu Trinitas. Ya biarkan mengalir gitu aja. Jadi just is apa ya, misteri kan gitu. Anggaplah kata kita naase itu misteri. Only God know kan gitu. Kalau kata kita itu nggak bisa kita ceritakan, ngapain kita sampai mengambil satu perspektif di dalam free will kekristenan bahwa itu adalah Trinitas? Itu sangat paradoks juga. Di sisi lain, kata kita itu siapa, Pak Albert tidak bisa menjelaskan karena tertulisnya seperti itu. Kan gitu seharusnya. Ya just mystery. Ya biarkan aja mengalir kayak begitu. Karena baik Jewish dan Kristen, saya juga harus objektif, sama-sama menafsir. Tinggal tafsir itu aja, mendekati yang benar atau yang enggak, kan gitu. Oke, sementara itu dulu. Standby lagi, Pak Felix. Lanjut, Pak Albert. Silakan. Baik. Ya, demikian yang disampaikan oleh Bro Valen ya. Jadi kalau Pak Albert tidak bisa mengidentifikasi kata kita itu kira-kira person mana atau siapa yang bicara, sebaiknya dibiarkan sebagai suatu misteri. Dan semua kembali kepada soal penafsiran ya. Dalam hal ini perspektif Kristen yang Trinitarian dan Yudaism sendiri. Father is not the Son, and the Son is not the Holy Spirit, is not ini, menurut Bro Valen mendatangkan resiko doktrinal ya. Mau tidak mau Trinitas itu ya bisa jatuh pada Triteos. Apakah demikian? Silakan Pak Albert tanggapannya. Oke. Argumen yang menekankan bahwa siapa yang ngomong di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 itu bukan argumen yang mantap menurut saya. Untuk apa kita mencari tahu siapa yang ngomong di sana? Apa tujuannya coba? Bung Valen menekankan saya siapa yang ngomong. Jadi saya dikejar di situ yang harus membuktikan siapa yang ngomong di sana baru Trinitas betul. Itu tidak. Itu argumen yang ece-ece menurut saya. Karena yang ditekankan atau yang perlu kita lihat lebih dalam adalah bukan siapa yang ngomong, tapi ada berapa yang terkandung di dalam kata kita itu. Yang penting itu. Dan saya sudah jelaskan tadi bahwa kata kita itu bentuk jamak. Orang pertama bentuk jamak. Dan siapakah yang terkandung dalam kata kita? Saya percaya itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa saya percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Karena kata kita di sana kan sedang mengajak yang pertama mengajak pihak lain untuk mencipta. Nah sekarang pertanyaannya siapa yang mencipta itu? Nah ini yang saya sebutkan di bagian awal tadi, presentasi awal. Kalau di dalam Kejadian pasal 126 kita memang tidak tahu ada berapa pribadi di situ yang melakukan penciptaan. Tapi itu ditunjukkan oleh konteks. Saya katakan tadi ya, konteks dekat ataupun konteks jauh. Misalnya kalau konteks dekat, itu kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Ada teolog yang mengaitkan ayat 3 juga, tapi saya kayaknya kok tidak terlalu condong ke ayat 3. Kejadian 1 ayat 1 kan pada mulanya Elohim mencipta langit dan bumi. Tapi ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi ada Elohim, Bapa, kemudian ada Roh Allah. Memang ayat ketiga ada yang mengatakan berfirman lain menuju kepada Yesus reinkarnasi. Tapi bagi saya kok tidak setuju kata berfirman lain menuju pada Kristus prainkarnasi. Menurut saya kata berfirmanlah sana itu hanyalah sekedar kata-kata Allah. Jadi Elohim berkata-kata di sana hanya sekedar kata-kata, bukan pribadi. Tapi kalau logos yang di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 itu adalah pribadi. Bukan hanya sekedar kata-kata Allah. Tidak seperti itu. Nah, lalu Kejadian 1 ayat 26 kata kita itu siapa? Ada 3 pribadi menurut saya. Elohim jelaskan mencipta. Kejadian 1 ayat 1. Lalu Yesus juga terlibat dalam penciptaan. Ayatnya di mana? Sudah diangkat oleh Bro Valen tadi itu. Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Ini adalah Yesus prainkarnasi. Lalu di ayat yang ketiga dikatakan
Firman itu menjadikan segala sesuatu, ya kan? Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu siapa? Ya Logos tadi itu, firman tadi itu. Maka di sini Yesus juga terlibat dalam penciptaan. Yesus prainkarnasi ya, dia terlibat di dalam penciptaan. Lalu Roh Kudus yang mana? Roh Kudus itu mana? Ya tadi itu, Kejadian pasal 1 ayat 2 tadi ya, ada Roh Allah yang melayang ketika Elohim mencipta. Tapi kalau Bro Valen mau menolak Roh Kudus yang disampaikan oleh Kejadian pasal 1 ayat 2, kita juga bisa melihat di dalam Ayub pasal 33 ayat 4, di mana di sana Ayub mengakui bahwa Roh Allah itu menjadikannya, menciptakan si Ayub itu. Dalam Ayub 33 ayat 4, kemudian juga dalam Ayub 26 ayat 13. Jadi ini adalah kesimpulan saya, mengapa saya mengatakan kata kita di sana itu jamak pribadi, dan itu hanya mencakup 3 pribadi, karena adanya konteks dekat dan konteks jauh tadi. Dan kalau kita menyimpulkan dari seluruh ayat yang sudah saya kemukakan tadi, maka kata kita di sana itu mencakup Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa? Karena yang sedang dibicarakan itu dalam konteks penciptaan. Dan ketiga oknum tersebut, Bapa, Anak, dan Roh Kudus mencipta. Sesuai dengan saya katakan tadi. Tapi apakah ini menentang kata bara di dalam Kejadian 1:27? Tidak menentang kata bara. Bara di sana bentuk tunggal. Kata kerja bentuk tunggal. Saya terima itu sebagai bentuk tunggal. Kenapa? Yang mencipta memang seorang diri, yaitu Allah. Karena Allahnya cuma satu. Kekristenan seperti saya katakan tadi tidak percaya ada triteos, 3 Allah. Tidak ada. Tapi hanya ada satu Allah. Satu Yahweh yang mencipta. Tetapi Kejadian 1:26 mengatakan ada dalam bentuk jamak. Pribadinya jamak. 3 pribadi. Sesuai dengan apa yang saya katakan tadi. Dan apalagi ya, Yohanes pasal 1 ayat 1, firman itu berarti tidak berbeda dengan Allah Bapa. Seperti yang dikatakan Bung Valen. Oh, berbeda dong. Karena kan saya sudah sebutkan tadi, ada kata pros di sana. Kata Yunani pros itu artinya face to face, berhadapan muka. Logos dan Allah itu Bapa itu berhadapan muka. Firman bersama-sama dengan Allah. Kalau ini adalah pribadi yang sama menuju pada satu pribadi, tidak boleh ada kata pros di sana. Kata bersama-sama itu harus dibuang daripada Yohanes pasal 1 ayat 1. Tapi penulis Injil Yohanes kan mencatat itu. Kata pros dimasukkan di sana, bersama-sama. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan ada 2 pribadi yang berbeda. Jadi Logos dan Allah di sana, Bapa dan Anak, adalah pribadi yang berbeda. Dan kalau dikatakan, sudah Pak ya? Baik, waktunya sudah habis. Ya, kembali lagi ditekankan bahwa Kejadian 1 ayat 26 bukan soal siapa, tetapi komunikasi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu keyakinan yang disampaikan oleh Pak Albert. Kemudian, kata berfirman ya, itu bukan soal pribadi, tetapi kata-kata itu misalnya Kejadian 3 ya, orang seling menafsirkan bahwa berfirmanlah Allah. Nah di situ mereka artikan bahwa itu menunjukkan firman itu dikaitkan dengan logos dalam Yohanes 1 ayat 1. Tetapi menurut Pak Albert tidak seperti itu. Ya, kecuali langsung merujuk pada Yohanes 1 ayat 1 melihat praeksistensi atau prainkarnasinya. Sehingga secara logis itu yang dikaitkan dengan Kejadian 1 ayat 1. Ketimbang harus mengatakan yaitu frase lalu Allah berfirman, kata firman itu secara langsung dikaitkan dengan pribadi logos itu ya. Ya. Saya pikir lebihnya itu dipahami oleh Pak Valen, Bro Valen, dan silakan tanggapannya. Ya, kalau berbicara tentang Yohanes 1 ayat 1, itu firmannya Allah gitu. Sekalipun itu bersama-sama Allah, tapi firman itu Allah gitu. Masalahnya di situ, dan firman itu bukan Allah. Nah, kalau merujuk ke Yohanes 1:1, ya mau nggak mau Yesus itu Allah kan gitu. Nah, Allah di situ siapa kalau bukan Bapa kan gitu. Jadi itu ada kayak resiko doktrin ya, yang larinya nanti ke monarki modalisme sih sebenarnya ya. Oke Pak Felix, mungkin dari saya
sementara ini dulu ya, karena saya juga ada kesibukan, karena di sini udah jam 8:30. Gimana Pak Felix? begitu. Iya. Kita masih punya apa babak ya, kita bisa langsung saja saya pikir untuk tidak, karena sudah Iya, tanggap karena udah menanggapi. 5 kali ya tadi ya. Iya, sudah 5 kali. Sebetulnya masih 1 kali lagi. Tapi kalau memang kita mau masuk ke babak tanya jawab, bagaimana Bapak berdua? Saya belum menanggapi kata ulangan nama yang 4 itu, Pak ya. Iya, sebetulnya Nggak kan apa-apa, masih ada. nanti Pak Albert silakan terakhir. Nah, jadi gimana Bagaimana ini? itu? Kita masuk ke babak tanya jawab antara partisipan dan narasumber, ataukah kita lanjut dulu mengenai ulangan 6 ayat 4? Ya itu kan belum dibicarakan itu Pak, ulangan 6 ayat 4. Kita masih fokus di Iya. kejadian 1 tadi 26. Tapi Bung Iya, Valen Pak ada Felix. Ini iya ada kebetulan ada tamu ini. Oh, Oh iya. oh Mungkin begitu. besok atau kapan? Oke. Tapi begini, mungkin ya kalaupun demikian, apakah bisa Pak Albert lanjutkan dengan partisipan misalnya dinaikkan supaya mungkin ada tanya jawab terkait dengan hal itu? Boleh? boleh Pak. Boleh. Atau gimana? Bro Valen bisa Terserah Bro live Valen. saja kalau memang. Ya, ini ya saya kan lagi ada tamu lagi nungguin 5 menit yang lalu ya. Jadi saya harus turun dulu ya. Nanti kapan kita sambung lagi ya. Oke. Tapi ini maksud saya Pak Albert kan bisa lanjut ya sesi tanya jawab sama partisipan, nanti beliau naikkan. Iya, boleh, fokus boleh, pada boleh. tema itu kan, tidak apa-apa kan? Bisa. Iya, Ya, supaya nanti biar ya. saya turun dulu Pak Felix karena ada tamu saya. Oke. Heeh. Iya ya Pak Albert, biar Oke. Bro Valen dia live aja dulu ya, karena ada tamu. Oke. Oke, terima kasih Bro Valen sudah punya waktu untuk bisa berdialog, berdiskusi sama Pak Albert. Silakan Pak Albert. Oke, makasih Pak. Pak Muriwali baru masuk. Ya, saya mungkin akan menjawab Pak Muriwali. Valen ngacir kemana? Valen nantang tapi nggak hadir. Ya, perlu saya jelaskan bahwa diskusi pada malam hari ini dinaikkan Pak adalah Pak F dinaikkan Pak. Kita ngobrol lanjut. belum ada Pak Emil belum masuk. Oke. Saya jelaskan ya bahwa diskusi ini bisa ada karena itu bermula dari Bung Valen sebetulnya. Tadi ada komentar di chat mengatakan bahwa saya nantang Valen. Tidak seperti itu ya. Saya tidak pernah nantang Valen, tapi Valen yang menantang saya untuk debat malam hari ini. Melalui mulanya dari Pak Pendeta Muriwali yang sampaikan ke saya, lalu kemudian dari Pak Felix mengatur acara diskusi ini. Jadi saya tidak menantang Valen ya, Valen yang nantang saya. Dan Valen nantang kenapa tidak hadir menurut Pak Muriwali ya, saya juga tidak tahu. Karena Bung Valen tadi beralasan bahwa dia ada tamu, sehingga dia keluar room ini ya. Tapi walaupun ada tamu ya, namanya kita kan sudah sepakat untuk diskusi. Tidak peduli ada tamu, ya kita harus konsen di sini, fokus di sini dong. Karena kita sudah janjian bersama, apalagi ini sudah dipersiapkan cukup lama, sekitar seminggu mungkin dengan Pak Felix. Tapi faktanya kok Valen bisa keluar dari room itu, kenapa demikian ya? Kalau saya melihat dia debat-debat di tempat lain, kayaknya dia tidak pernah berlaku seperti ini ya.